Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Santi Purati dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Sriwijaya. Ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Politik Internasional yang diampu oleh Bapak DRS Alfiandra MSI dan juga Bapak Edwin Nurdiansyah SPD MPD. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai globalisasi. Sebelumnya, apakah teman-teman semua sudah tahu apa itu arti dari globalisasi? Jika belum, mari kita simak video ini bersama-sama. Selamat menonton! Langsung saja kita bahas mengenai apa itu pengertian dari globalisasi. Secara etimologis, globalisasi berasal dari kata global, artinya bola dunia, ditambah akhiran sasi yang artinya proses. Maka globalisasi sebuah proses yang mendunia. Akbar S. Ahmed dan Hastings Donald berpendapat bahwa globalisasi pada prinsipnya mengacu pada perkembangan yang cepat di bidang teknologi, komunikasi, transportasi, dan informasi yang membawa kegiatan-kegiatan dunia yang jauh menjadi hal-hal yang dapat dijangkau dengan mudah. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa globalisasi merupakan sebuah gejala terbesarnya nilai-nilai dan budaya tertentu keseluruhan dunia sehingga menjadi budaya dunia atau world culture. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi adanya globalisasi, di antaranya kemajuan iptek, terbentuknya sistem perekonomian negara di dunia, liberalisme keuangan internasional, dan semakin besarnya keinginan orang untuk melakukan traveling antar negara atau pindah dari negara satu ke negara yang lainnya. Dengan adanya globalisasi ini, itu memiliki dampak positif dan negatifnya. Dampak positif dari adanya globalisasi yaitu perubahan sistem pengetahuan, perubahan nilai budaya, perubahan etos budaya, perubahan kepercayaan, perubahan pandangan hidup. Lalu efek negatif dari adanya globalisasi ini sendiri yaitu keguncangan budaya atau culture shock, ketimpangan budaya atau cultural lag, dan pergeseran nilai budaya atau anormi, yang dimana masyarakat menjadi kebingungan untuk menentukan nilai budaya mana yang harus diambil dan juga mana yang harus dikembangkan. Implikasi globalisasi terhadap bangsa dan negara Indonesia. 1. Implikasi bidang politik. Adapun 4 kecenderungan yang mendasar yang turut menentukan wujud tatanan politik dunia dan yang perlu diantisipasi antara lain ada perubahan konstelasi politik global dari kerangka bipolar ke arah multipolar, menguatnya gejala ketergantungan antar negara dan adanya keterkaitan masalah antar negara, meningkatnya peranan aktor-aktor non-pemerintah dalam tatanan hubungan antar negara, munculnya isu-isu baru dalam agenda internasional seperti HAM. 2. Implikasi di bidang ekonomi, adanya penanaman modal asing di dalam negeri menjadi mudah. Terbuka peluang pekerja Indonesia untuk bekerja di luar negeri, dan adanya perluasan peran pasar keuangan dunia. Perkembangan globalisasi identik dengan adanya global village, yang dimana dengan kata lain, ini dikenal dengan perkembangan teknologi dan komunikasi yang sangat besar-besaran, sehingga hal demikian tentu saja berdampak kepada eksistensi suatu negara. Karena dengan adanya arus globalisasi, maka suatu negara itu akan dikenal eksistensinya apabila ia bisa mengikuti arus globalisasi tersebut. Artinya, perkembangan teknologi dan komunikasi di suatu negara itu haruslah dominan ataupun setara dengan negara-negara yang lain, agar eksistensi dari suatu negara tersebut juga diakui oleh negara lain. Contohnya saja, dengan adanya global village ini, maka eksistensi negara akan dipengaruhi
Nah, contohnya kita pada saat ini sangat mudah untuk melakukan komunikasi maupun kerjasama dengan negara lain. Akibat dari adanya globalisasi ini, maka dari itu jika negara kita tidak bisa untuk mengendalikan teknologi dan komunikasi dengan baik, mengikuti arus globalisasi, maka kita tidak akan menjalin kerjasama ataupun akan terhambat untuk menjalin komunikasi dengan negara lain. Berbicara mengenai Global Village ini yaitu merupakan abstraksi ilmiah yang muncul untuk menjelaskan fenomena saling keterkaitan antar warga negara dunia dalam satu ruang global sebagai akibat dari adanya perkembangan teknologi informasi, media, dan komunikasi yang sangat pesat. Global Village juga dapat didefinisikan sebagai fenomena globalisasi pada masa kini yang dapat dikenali dari dampaknya, yakni semakin memudarnya batasan-batasan identitas nasional, semakin hilangnya budaya dan identitas lokal, semakin terancamnya ekonomi nasional di tengah-tengah ekspansi kapital, dan semakin meningkatnya migrasi internasional. Dengan kata lain, Global Village merupakan sebagai suatu tatanan kehidupan baru yang mengabaikan batasan-batasan geografis, ekonomi, politik, dan budaya masyarakat, dan menekankan pada arus informasi dalam suatu jalinan komunikasi dan komparasi. Maka jika ditelusuri lebih jauh, Global Village dapat membuka potensi untuk menjadi ruang terjadinya 3 proses sosial yang dapat berlangsung secara simultan. Pertama, fenomena ini dapat menjadi sarana dalam memperkenalkan budaya dan identitas lokal. Kedua, secara ekonomi, Global Village juga mengancam ekonomi nasional di tengah kapitalisme global. Negara yang kuat secara ekonomi akan mudah untuk mengontrol negara yang lemah. Meskipun demikian, Global Village juga menawarkan janji-janji terciptanya kesejahteraan melalui peningkatan ekspor. Yang ketiga, secara kependudukan, Global Village dapat menghilangkan model pembangunan yang berpusat pada geografis dan berpotensi meningkatkan kemampuan SDM atau sumber daya manusia. Lalu, apa saja dampak positif dan negatif dari adanya Global Village? Dampak positif dari adanya Global Village yaitu 1. Komunikasi antar negara menjadi lebih mudah. 2. Informasi juga dapat bisa diterima dan bisa juga disebarluaskan tanpa terhambat oleh ruang dan waktu. 3. Dampak positifnya bagi negara bisa untuk meningkatkan eksistensi negara tersebut melalui globalisasi village. Lalu, untuk dampak negatif dari adanya Global Village yaitu 1. Dengan perkembangan teknologi terutama dalam komunikasi informasi, manusia akan menjadi sangat bergantung pada hal tersebut. Kedua, ada pepatah yang mengatakan jika kita yang mengendalikan teknologi atau kita yang dikendalikan oleh teknologi, artinya akan dapat terjadi kecanduan internet. Apabila orang tersebut sudah kecanduan, maka jika dibawa ke arah negatif, maka hal tersebut akan berdampak buruk kepada dirinya dan juga kepada keluarganya serta masyarakat maupun bangsa itu sendiri. Jadi dengan adanya Global Village ini tidak serta-merta ada dampak positifnya, melainkan juga ada dampak negatifnya yang dimana perlu kita cermati bersama agar keduanya ini bisa terjalin secara seimbang. Setelah kita membahas mengenai pengertian globalisasi, faktor pendorong globalisasi, dampak globalisasi, implikasi globalisasi, perkembangan Global Village, makna globalisasi village, dampak positif dan negatif Global Village, maka demikianlah pembahasan kita pada kesempatan hari ini mengenai globalisasi. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.